Aku percaya sepenuhnya pada suamiku untuk membantu mengelola perusahaanku. Namun ternyata, sebelum memulai ceritanya, yuk absen dulu. Dari mana Anda menyimak cerita ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan menyuguhkan cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Amira Putri adalah jiwa di balik Puri Fashion, sebuah brand garment lokal yang telah berkembang pesat menjadi fashion house ternama. Dengan bakatnya yang luar biasa dan etos kerja yang keras, Amira telah membangun kekaisarannya dari nol. Dibantu oleh modal kecil dari orang tuanya yang sederhana, ia seorang pebisnis yang tangguh. Namun hatinya mendambakan cinta dan kepercayaan. Kepercayaan itu ia berikan pada Dimas Wijaya. Dimas adalah seorang konsultan bisnis yang cerdas, karismatik, dan pandai bersandiwara. Ia memikat Amira dengan janji-janji kesetiaan dan dukungan. Bagi Amira, Dimas adalah pelabuhan yang ia butuhkan setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Pernikahan mereka terasa sempurna, sebuah perayaan cinta yang mengikat dua jiwa. Namun, Amira tidak tahu bahwa di balik senyum Dimas yang menawan dan kata-kata manisnya tersembunyi ambisi gelap yang dingin. Dimas tidak menginginkan Amira. Ia menginginkan Puri Fashion dan seluruh kekayaan yang telah Amira bangun. Dengan kecerdasan liciknya, Dimas mulai merajut sebuah benang kusut pengkhianatan yang akan mencekik Amira perlahan-lahan. 5 tahun pernikahan Amira dan Dimas adalah sebuah lukisan sempurna yang Dimas lukis dengan rapi. Ia adalah suami yang ideal, selalu mendukung, memuji Amira di setiap acara, dan menjadi pendengar setia saat Amira stres mengurus bisnis. Amira merasa diberkati. Puri Fashion berkembang pesat, membuka cabang di beberapa kota besar, dan mulai merambah pasar ekspor. Kamu adalah keajaiban, sayang, bisik Dimas suatu malam, sambil mengelus rambut Amira di sofa ruang keluarga yang nyaman. Semua kerja kerasmu ini pantas mendapatkan yang terbaik. Amira tersenyum, merasa sangat dicintai. Ia tidak menyadari bahwa setiap pujian Dimas adalah jarum berkarat yang perlahan menusuk kepercayaannya. Di tahun kelima, Amira mulai merasakan tekanan besar. Puri Fashion akan meluncurkan koleksi terbesar mereka, Nusantara Rhapsody, yang melibatkan investasi besar dan risiko tinggi. Amira sering merasa cemas dan kelelahan. Sayang, kamu terlihat sangat lelah. Dimas memulai aksinya. Bagaimana jika aku membantumu mengurus beberapa hal? Aku bisa mengawasi proses produksi di pabrik, atau setidaknya memeriksa laporan keuangan mingguan. Kamu kan tahu aku ahli di bidang itu. Amira, yang memang kewalahan, menerima tawaran itu dengan senang hati. Ini adalah celah pertama. Dimas mulai meminta akses ke semua sistem digital Puri Fashion, email perusahaan, cloud storage, bahkan akses ke rekening bank untuk membantu verifikasi transaksi. Diam, Dimas mulai menanamkan software mata-mata di laptop dan ponsel Amira. Ia juga membuat salinan digital dari semua dokumen penting, termasuk detail kontrak dengan supplier dan database klien. Suatu malam, Amira menerima telepon panik dari kepala produksi pabrik garment mereka. Bu Amira, ada masalah besar. Sebagian besar kain sutra untuk koleksi Nusantara Rhapsody yang baru datang dari Milan hancur, terkena air dan zat kimia aneh. Kerugiannya sangat besar. Amira, yang panik, segera ke pabrik. Dimas mendampinginya, terlihat sangat prihatin. Ini aneh sekali, sayang, kata Dimas. Pasti ada sabotase. Mungkin salah satu pesaing kita? Amira merasa ada yang janggal. Sistem keamanan pabrik sangat ketat, tapi Dimas berhasil meyakinkannya bahwa itu adalah kecelakaan kerja yang disengaja oleh pihak luar. Amira merasa lebih beruntung memiliki Dimas di sisinya, yang selalu memberikan support. Ia tidak tahu, Dimas telah menyuap seorang kepala shift untuk membuka pintu gudang dan menyiramkan cairan perusak pada kain-kain tersebut. Setelah insiden kain,
Dimas semakin mengklaim dirinya sebagai penyelamat Puri Fashion. Ia sering berbicara di depan para karyawan tentang dedikasinya dan strategi penyelamatannya. Amira, yang masih trauma dengan kerugian besar, semakin bergantung padanya. Dimas mengambil alih lebih banyak tanggung jawab, termasuk negosiasi kontrak dengan supplier baru dan manajemen vendor. Dimas memulai fase kedua rencananya. Manipulasi finansial 1. Pemasok fiktif. Ia membuat serangkaian kontrak dengan pemasok kain dan vendor jasa logistik fiktif yang sebenarnya adalah perusahaan cangkang miliknya sendiri. Ia menyetujui pembayaran besar-besaran untuk layanan yang tidak pernah ada atau barang yang harganya digelembungkan. 2. Pergeseran dana dengan akses penuh ke rekening Puri Fashion. Dimas perlahan menggeser dana dalam jumlah kecil, namun konsisten ke rekening-rekening luar negeri yang tidak terdeteksi oleh sistem internal 3, membuat bukti palsu. Dimas, dengan kemampuannya sebagai konsultan, menyusun laporan keuangan palsu yang menunjukkan Puri Fashion sedang mengalami kerugian besar akibat manajemen yang buruk dan inefisiensi. Amira mulai merasa ada yang tidak beres. Laporan keuangan yang diberikan Dimas kepadanya terasa terlalu suram, tidak sesuai dengan peningkatan penjualan yang ia lihat. "Kenapa kita rugi sebesar ini, Bram?" tanya Amira suatu malam, menunjuk angka-angka di laporan. "Penjualan kita sangat tinggi. Itu karena efisiensi operasional kita sangat buruk, sayang," jawab Dimas dengan nada meyakinkan. "Kita perlu PHK massal. Dan mungkin kamu perlu mundur dari posisi CEO sementara. Biar aku yang memimpin restrukturisasi." Amira menolak keras. "Aku tidak akan menyerahkan perusahaan yang aku bangun dengan tanganku sendiri." Jebakan penggelapan pajak. Dimas tahu Amira tidak akan menyerah begitu saja. Ia membutuhkan cara untuk menjebak Amira. Ia sengaja mengatur beberapa transaksi pembayaran pajak Puri Fashion agar terlambat atau tidak lengkap, lalu memalsukan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa keterlambatan itu adalah kesalahan administrasi Amira. Ia juga sengaja membuat kesalahan dalam laporan keuangan yang dikirim ke kantor pajak, menciptakan jejak penggelapan pajak atas nama Amira. Puri Fashion mulai terguncang. Vendor mengeluh pembayaran terlambat, saham perusahaan turun drastis, dan yang terburuk, kantor pajak mengirimkan surat panggilan resmi untuk Amira atas dugaan penggelapan pajak. Dunia Amira runtuh. Ia tidak hanya menghadapi kehancuran bisnisnya, tetapi juga ancaman penjara. "Amira, kamu lihat sendiri kan?" kata Dimas dengan nada prihatin yang menjijikkan. "Kamu terlalu emosional. Aku tahu ini sulit. Tapi kamu harus menyerahkan Puri Fashion kepadaku. Aku akan membersihkan namamu dan menyelamatkan perusahaan ini." Amira tahu ini adalah titik puncaknya. Dimas ingin mengambil alih segalanya. Ia menolak menyerah. Di tengah tekanan itu, Amira memutuskan untuk mencari bukti di kantor pribadinya di Puri Fashion, yang kini dikunci oleh Dimas dengan dalih audit internal. Ia menyelinap masuk pada malam hari. Saat Amira sedang mengunduh data dari komputer pribadinya, lampu tiba-tiba padam. Udara menjadi dingin. Amira mendengar langkah kaki mendekat. Ia bersembunyi di balik meja. Seseorang masuk. Itu adalah Dimas, membawa pistol berperedam. Ia menyisir ruangan, mencari Amira. "Amira, aku tahu kamu di sini," bisik Dimas dalam kegelapan. "Ini tidak perlu terjadi. Kamu seharusnya menyerahkan semuanya. Sekarang, aku harus mengakhiri semua ini." Jantung Amira berdegup kencang. Ia nyaris tidak bernapas. Dimas berada sangat dekat. Sebuah tembakan terdengar mengenai dinding di dekat kepala Amira. Dimas tahu ia ada di sana. Amira menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri, berlari sekuat tenaga di koridor gelap, menuju pintu keluar darurat. Dimas menembak lagi, tetapi Amira berhasil lolos, meninggalkan sepatu hak tingginya di belakang. Ia berlari tanpa tujuan,
di jalanan malam, menyadari bahwa suaminya bukan hanya penipu, tetapi juga pembunuh. Amira tidak mencari tempat aman yang jelas. Setelah lolos dari upaya pembunuhan Dimas, ia menyewa sebuah apartemen kecil yang tersembunyi di pinggiran Jakarta, menggunakan nama samaran. Ia tahu, pergi ke polisi saat itu sama saja bunuh diri Dimas. Telah menyusun narasi yang kuat tentang ketidakstabilan emosional Amira, didukung oleh laporan keuangan palsu yang menjadikannya tersangka utama penggelapan pajak. 2 hari pertama adalah masa pemulihan psikologis. Tubuh Amira gemetar setiap kali ponselnya berdering. Ia menyadari betapa parah situasinya. Ia adalah buronan, secara finansial terkuras, dan secara emosional dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia percayai. Namun, dari keputusasaan itu, lahir tekad yang dingin dan tajam. Ia tidak akan mati sebagai korban. Ia menghubungi Saraswati Saras, sahabat lamanya yang kini menjalankan agensi detektif swasta elit. Amira tidak menjelaskan semuanya melalui telepon. Ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah kedai kopi tua yang jarang dikunjungi, memberikan kode sandi yang hanya mereka berdua pahami. Dimas mencoba membunuhku. Saras, bisik Amira, matanya keras. Dia ingin purification, dan dia membuatku menjadi tersangka penggelapan pajak. Saras, seorang wanita dengan mata yang tajam dan analitis, mendengarkan tanpa interupsi. Kita tidak melawan Dimas si suami. Kita melawan Dimas si konsultan kriminal. Simpul Saras. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti finansial dan bukti fisik. Amira harus kembali ke rumah dan perusahaan, berpura-pura menyerah. Ini adalah bagian tersulit. Menghadapi pembunuhnya sambil tersenyum, satu sandiwara penyerahan diri, Amira kembali ke penthouse mereka. Ia menyambut Dimas dengan air mata dan keputusasaan yang meyakinkan. Aku sudah tidak kuat, Bram. Ambil saja, aku akan menyerahkan purification. Aku hanya ingin kamu mengurus masalah pajakku, ratap Amira. Dimas, yang lega dan bangga dengan kemenangannya, langsung menyiapkan dokumen penyerahan hak waris penuh. Saat Amira menandatangani dokumen-dokumen ini, Saraswati dan timnya menyamar sebagai vendor Dimas. Secara diam-diam menanamkan tanda air digital forensik di setiap halaman dokumen itu. Tanda air ini tidak terlihat, tetapi membuktikan bahwa dokumen itu melewati tangan Amira di bawah tekanan dan pada tanggal tertentu, dan menghubungkannya dengan server Dimas. Sementara Dimas sibuk merayakan kemenangannya, tim Saraswati memasang kamera mikro tersembunyi di bingkai foto dan jam dinding, baik di ruang kerja Dimas, di purification, maupun di kamar tidur utama mereka. Setiap malam, Amira tidur di ranjang yang sama dengan Dimas, pembunuhnya. Konflik batinnya memuncak. Aku harus tidur di samping monster yang menembakiku. Aku harus memeluk tangan yang mencoba mencekikku. Ketegangan psikologis ini membuat Amira hampir gila. Ia hanya bertahan dengan memfokuskan pikirannya pada satu tujuan. Keadilan untuk ayahnya yang mendirikan purification, dan keadilan untuk dirinya sendiri. Ia bahkan meletakkan gunting kecil di bawah bantalnya sebagai jaminan pertahanan diri. Penyelidikan rahasia mulai membuahkan hasil pencarian aliansi. Amira diam-diam menghubungi Pak Budi, mantan kepala akuntan yang dipecat Dimas. Pak Budi, yang marah karena Dimas mencemarkan nama baik purification, menyerahkan backup laporan keuangan internal asli. Laporan ini secara jelas menunjukkan bahwa transfer dana beser-beseren dilakukan setelah Dimas mengambil alih kendali, bukan karena inefisiensi Amira. Kamera tersembunyi berhasil menangkap momen emas. Suatu malam, Dimas menerima panggilan telepon dari seorang rekan. Ia terdengar tenang dan meremehkan. Ya, si bodoh itu sudah menandatangani. Fashion house itu sudah di tangan kita, Amira. Dia terlalu gila untuk melawan. Dia harusnya tahu uang lebih penting daripada cinta, kata Dimas sambil tertawa. Rekaman itu juga menangkap Dimas
sedang mengubah metadata beberapa file dokumen di laptopnya. Dan yang paling mengerikan, ia tertangkap membersihkan dan menyimpan pistol berperedam di laci terkunci di kantornya. Bukti bahwa ia mencoba membunuh Amira. Saraswati menemukan bahwa panggilan pajak terhadap Amira adalah hasil dari laporan yang disengaja. Dimas menggunakan akun email Amira yang ia sadap untuk mengirim laporan pajak yang salah. Saras berhasil mendapatkan log server yang menunjukkan bahwa email itu dikirim dari alamat IP Dimas saat Amira sedang berada di luar kota dan ponselnya dimatikan. Ini adalah bukti impersonasi dan penipuan yang sempurna. Dengan bukti-bukti yang sangat memberatkan, bukti fisik pistol, bukti digital log IP, tanda air forensik, dan bukti finansial laporan Pak Budi, Amira tidak lagi menjadi korban. Ia adalah arsitek perangkap yang sempurna. Amira kini siap. Ia tahu bahwa konfrontasi terakhir harus terjadi di tempat yang paling menyakitkan bagi Dimas, di hadapan kekuasaan yang ia idam-idamkan. Ia mengatur panggilan mendadak untuk dewan direksi dan mengundang polisi. Tidak ke rumahnya, melainkan langsung ke kantor Puri Fashion. Hari itu terasa dingin di lantai puncak gedung Puri Fashion. Ruangan board meeting disiapkan layaknya panggung drama. Amira mengenakan suit garment rancangannya sendiri, tajam, dan berwibawa memanggil pertemuan mendadak yang dihadiri oleh semua direksi, notaris, pengacara perusahaan, dan yang paling penting, Dimas. Dimas masuk dengan senyum percaya diri. Ia membawa sebuah koper mewah berisi dokumen penyerahan, hak waris penuh, dan surat-surat yang membuktikan Amira tidak layak memimpin. Ia yakin ini adalah event penobatan dirinya. Terima kasih atas kedatangan Anda semua, ujar Dimas, mengambil alih pembicaraan. Saya sudah bilang, Amira sedang tidak stabil. Ia setuju menyerahkan Puri Fashion sepenuhnya. Mari kita tanda tangani dokumen ini dan tunggu. Dimas, suara Amira memotong. Dingin dan penuh otoritas. Ia berdiri di belakang meja utama, menatap suaminya. Dokumen yang harus ditandatangani hari ini bukanlah penyerahan hak waris, melainkan surat penangkapan. Seluruh ruangan hening. Dimas tertawa canggung. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Leluconmu tidak lucu. Aku tidak sedang bercanda, Dimas, balas Amira. Ia memberi isyarat kepada Saraswati yang menyamar sebagai asisten Amira yang berdiri di samping pintu. Saraswati mengunci pintu ruangan. Amira tidak membuang waktu. Ia menyalakan remote control dan layar proyektor besar di belakang Dimas menyala, menampilkan logo Puri Fashion. Anda semua di sini untuk menyaksikan mengapa Puri Fashion berada di ambang kehancuran. Ini bukan karena inefisiensi manajemen saya, kata Amira. 1. Kejahatan finansial dan pajak. Saraswati melangkah maju, menampilkan grafik yang kontras tajam. Grafik penjualan asli, Puri Fashion, melawan grafik kerugian palsu yang dibuat Dimas. Laporan keuangan ini yang diserahkan Tuan Dimas kepada Dewan adalah pemalsuan. Dana-dana yang hilang tidak digunakan untuk efisiensi, tetapi ditransfer ke rekening-rekening perusahaan cangkang fiktif miliknya di luar negeri, jelas Saraswati. Saat Saraswati menunjukkan log server yang membuktikan Dimaslah yang mengirim laporan pajak yang salah menggunakan email Amira, wajah Dimas memucat. Ia mencoba membantah, tetapi tidak ada yang mendengarnya. 2. Pengkhianatan dan manipulasi. Amira kembali mengambil kendali panggung. Ia menekan tombol play. Layar kini menampilkan rekaman kamera tersembunyi dari ruang kerja Dimas. Ruangan itu dipenuhi suara Dimas yang sedang berbicara melalui telepon, meremehkan Amira, dan secara terbuka membanggakan rencana manipulasi wasiat yang ia lakukan. Rekaman ini membuktikan, Tuan, Dimas tidak hanya menipu perusahaan, tetapi juga merusak reputasi saya secara sengaja, kata Amira. Suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Dimas tahu
Ia tamat secara finansial. Ia bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam. "Cukup! Semua ini hanya tipuan wanita gila!" teriak Dimas. Amira mengabaikannya. "Bukti terakhir adalah mengapa saya CC Timo Purification harus bersembunyi. Tuan Dimas, Anda tidak hanya ingin menguasai harta saya, Anda juga ingin nyawa saya." Layar beralih menampilkan rekaman malam di kantor. Suasananya gelap, penuh ketegangan, dan kemudian terdengar suara tembakan. Rekaman menunjukkan Dimas menyisir ruangan dengan pistol berperedam, mencari Amira. Meskipun gambarnya gelap, siluet Dimas dan pistolnya jelas terlihat. Amira kemudian menunjuk ke tangan kanannya yang masih terbalut perban tipis. Percobaan pembunuhan dengan sabotase rem mobil di terowongan, dan kemudian percobaan pembunuhan lagi di kantor ini. Saya selamat, tetapi kejahatan Anda tidak. Saat kepanikan melanda Dimas, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Masuklah 2 orang perwira polisi dan inspektur yang telah Amira hubungi, didampingi oleh Dion, kepala keamanan Amira. Dimas, yang terpojok dan panik, melakukan langkah putus asa. Ia meraih cangkir kopi di meja dan melemparkannya ke layar proyektor untuk menghentikan rekaman. Ia mencoba menyerbu ke arah Amira. Namun, Dion, yang sudah siap, mencegatnya dengan gerakan cepat. Dimas meronta-ronta, berteriak, dan mencoba menyalahkan semua orang di ruangan itu. "Ini semua sandiwara. Kalian semua akan menyesal. Amira gila. Aku tidak bersalah," teriak Dimas. Inspektur polisi mendekat, membacakan hak-hak Dimas, dan memborgolnya. Penangkapan itu terjadi di tengah bisikan ngeri para direksi yang menyaksikan kehancuran pria yang baru saja mereka anggap sebagai pemimpin baru mereka. Saat Dimas dibawa keluar, ia sempat melirik Amira. Tatapannya penuh kebencian dan pengkhianatan yang dingin. "Aku akan kembali, Amira. Kamu tidak akan pernah menang," ancamnya. Amira hanya menatapnya, tanpa emosi, tanpa air mata. "Saya sudah menang, Dimas. Saya mendapatkan keadilan. Dan Anda mendapatkan takdir Anda. Dunia puri, fashion pulih." Kasus Dimas menjadi preseden hukum yang besar. Bukti digital dan rekaman tersembunyi menjadi senjata utama Amira di pengadilan. Dimas Wijaya dijatuhi hukuman maksimum atas berbagai tuduhan kriminal, termasuk percobaan pembunuhan. Ia akhirnya mendekam di balik jeruji besi, jauh dari kekaisaran yang ia dambakan. Amira Putri, kini seorang wanita yang tangguh, memimpin Puri Fashion. Ia tidak hanya menyelamatkan bisnisnya, tetapi juga menyelamatkan dirinya sendiri dari kehancuran total. Ia telah membuktikan bahwa meskipun hatinya pernah hancur, kekuatannya untuk mencari kebenaran dan keadilan tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ia kembali ke garmennya, merajut masa depan baru yang bebas dari benang kusut pengkhianatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya.